Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat web. Yang pertama itu adalah tentunya kita harus memahami dulu kebutuhan tools yang diperlukan. Yang pertama itu adalah browser, Chrome, eh, Firefox ya atau sejenisnya. Terus ZAM. Nah, terus ZAM ini banyak versi sebenarnya. Jadi kita bisa cari aja di sini di searching di Google Apache friends.org. Nah, atau terus yang ketiga adalah WordPress-nya sendiri. Nah, ini harus kita install di uh, yang ini kita harus menginstal dulu di browser kita. Kebetulan tadi pagi, tadi sore ya, saya melakukan instalasi ZAM versi terbaru ternyata butuh waktu agak lama. Makanya saya tidak enak juga sama kelas sore tadi karena tidak bisa melakukan perkuliahan langsung mempraktekkan karena uh, apa ini belum terinstall ZAM-nya. Terus yang ketiga adalah WordPress-nya sendiri. Nah, kalau untuk apa ya namanya? Untuk mendownload ya gampang aja kita searching aja di Google. Misalnya kita buka aja browsernya. Ntar ini kok masukin di sini. Harusnya di browser. Browsernya mana? Oh ini. Nah, untuk browsernya sendiri ya kita bisa cari di sini misalnya Google. Nah, tadi pagi ini ada problem ketika menginstal ZAM download misalnya. Nah, kita cari di sini Apache friends.org. Nah, yang tadi sore saya menginstal yang ini. Ini agak-agak bermasalah ternyata. Lama mau setengah jam. Kalau ini paling lama 15 menit ya. Ini paling 10 menit jadi. Download filenya di sini. Kalau saya sudah di download filenya nanti akan kalian install sendiri ya di laptop masing-masing. Nah, file instalasinya modelnya seperti biasa ya seperti ini. ZAM ini kelihatan nggak di tampilan kalian harusnya masuk ya. Nah, ini. Pak, Nah, ini izin instalasinya nanya Pak, ya. untuk Windows 11 sudah support nggak Pak? Dicoba aja sih. Kalau versi terbaru harusnya sih bisa for Windows. Oke Pak. Iya, coba kalau biasanya sih versi terbarunya itu support sih harusnya. Karena ini versi terakhirnya, versi 7424. Ini baru saya install. Yang 8 itu agak-agak apa ya, agak tadi saya install sampai mau setengah jam saya enggak lanjut perkuliahan di kelas sore tadi. Nah, ini kalian pakai yang versi 1 aja. Kalau ini versi termasuk baru sih sebenarnya 740. Database-nya kalau yang dulu pakai MySQL, sekarang pakai MariaDB. Install-install, nanti akan itu. Terus yang kedua, setelah diinstal nanti pasti filenya nanti akan muncul di drive C mana lagi ZAM ini. Ketika kalian sedang install drive C, cari ZAM yang ini, terus htdoc ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di sini localhost ketika sudah diinstal ZAM-nya berarti akan ada muncul di folder baru di drive C ZAM htdoc. Nah, htdoc-nya itu nanti kita sudah kan tadi saya bilang tadi browser ZAM yang terinstall. Yang ketiga adalah file WordPress-nya sendiri. File WordPress-nya sendiri ya kita download juga. Nah, ini sudah file WordPress-nya ini. Ini sudah file WordPress. Nah, ini diekstrak dulu filenya, download dulu sama kayak tadi eh, yang mana ini kita searching dulu misalnya di sini WordPress ya. Ada yang bisa WordPress download misalnya. Ini aja ID kalau untuk Indonesia, kalau misalnya wordpress.com juga bisa sebenarnya sama aja. .org. Nah, wordpress.org atau .com itu sama aja sebenarnya. Uh, ini aja. Biasanya ada ID, ada .com biasanya. Kalau ID itu kan bahasa Indonesia berarti. Nah, nah di sini kita download juga file WordPress-nya. Ini file WordPress-nya ini full. Pakai versi yang terakhir ini 581 ya diunduh setelah di-download
ya kita pindahkan, misalnya kita download misalnya di mana ya, hasil download, ada tadi di sini hasil downloadnya tadi kita ini, saya screen lagi, ini ribet ini kalau kadang tidak muncul. Nah ini anggaplah sudah saya install WordPress 5.8 titik ini. Setelah itu kita ekstrak, ya seperti saya ekstrak biasa ini atau ini bisa. Nah, ini perhatikan yang sampai folder yang di copy itu yang kayak gini. Ini biasanya di sini isiannya biasanya WordPress ini tulisan, tapi sudah saya rename, merubah menjadi, biasanya kan kalau habis di ekstrak, ini filenya kan saya ekstrak nih. Biasanya ada folder dalamnya itu WordPress biasanya yang kayak ini. Nah, ini saya rename, ekstrak, baru yang ini saya rubah menjadi yang ini. Ini yang diambil. Jadi filenya itu adalah folder yang ini. Nah, baru yang ini. Kalau misalnya folder dalam folder, kalau misalnya ini di copy, ini yang di copy masuk ke sini nanti di C-nya, nah itu akan bermasalah. Misalnya ini yang di rename, bukan yang ini yang di rename. Nah itu bermasalah pada saat nanti membuat webnya. Jadi kita ambil folder yang di dalamnya ini. Ini rename saja, baru kita copy yang ini masuk di C. Nah, kita copy di sini C, baru buka XAML-nya tadi, copy yang tadi filenya, baru htdoc, copy filenya di sini. Nah, kebetulan ini web belum jadi ya. Ini saya sudah copy tadi sebelum perkuliahan. Jadi app CMS. Nah, jadi pertama itu adalah ada browser, install XAML-nya, versinya bisa yang tadi, yang versi 7, yang 7 itu yang terakhir itu agak baru sih juga itu, tapi yang terbaru itu 8 yang instalasinya mungkin tidak terlalu lama tadi sore. Nah, setelah itu diinstal, muncul filenya di drive C, habis diinstal XAML-nya, C, XAML, htdoc, ini htdoc ini. Setelah itu copy filenya di sini, WordPress-nya yang sudah diekstrak tadi. Seperti itu. Terus tahapan selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Yang selanjutnya adalah kita akan membuat database dulu. Ketika sudah diinstal XAML-nya biasanya akan muncul seperti ini. Nah, saya ini dulu. XAML. Ini sudah saya masukkan di monitor XAML. Ini kelihatan nggak menunya sini XAML-nya. Nah. Kok nggak muncul ya? Bentar. Bentar, ini kok tidak mau tersedia screen tools-nya. Ini nih. Nah, ketika misalnya kita sudah menginstal XAML-nya, modelnya seperti ini. Jadi kita sudah menginstal XAML-nya, kebetulan kalian harusnya bisa aja sih menginstal. Ya, ini diinstal. Setelah diinstal, muncul tadi yang pertama tadi muncul foldernya di drive C, folder di drive C, baru XAML, htdoc. Nah, setelah itu copy file WordPress-nya yang sudah di-download tadi. Nah, kalau sudah diinstal lagi, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah biru-biru semua. Berarti file XAML-nya ini sudah bagus, sudah baik. Nah, setelah itu, apa tahapan selanjutnya? Kita klik yang start ini menjadi start di sini. Nah, ini juga start juga. Kalau misalnya sudah tidak mau develop lagi ya tidak apa-apa, di stop lagi ini. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah sudah jalan Apache-nya. Jadi kita mengaktifkan database-nya. Artinya kita akan membuat sebuah web WordPress dengan sistem di lokal. Di lokal itu artinya belum di online kan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya lagi adalah kita membuat apa lagi dulu ya. Kita membuat dulu webnya. Ya, selanjutnya itu adalah kita membuat webnya. Ini kita next saja. Sorry. Ini ya. Ya, caranya tadi apa tadi kita buat ini saya close saja. Nah, selanjutnya adalah kita buat database ya. Tahapannya itu seperti ini. Kita klik dulu lokal karena kita akan membuat web di lokal, artinya belum online. Jadi kita ketik di sini local host. Kita akan membuat PHP admin ya. Di sini kita klik localhost, baru kita klik PHP admin. Nah, kita buat database-nya nanti di sini. Enter localhost straight PHP admin ya.
localhost street php myadmin. Ya harusnya materi ini wajib sih kalian ikut yang temannya ya, karena ini materi inti sebenarnya. Nah setelah itu kita buat database-nya. Kita pilih aja ini ada new, buat aja di sini. Ya saya buat misalnya db underscore misalnya teknik misalnya. Ini bebas aja nama database-nya. Teknik ya, teknik misalnya create. Ketika sudah di create, otomatis akan muncul di sini database barunya. Nah ini, berarti sudah dibuat database-nya. Seulangi lagi kita download XAML-nya, install, baru download WordPress-nya. Ya, ketika misalnya sudah diinstal WordPress-nya, berarti kita jalankan XAML-nya tadi menjadi star yang tadi ya. Terus setelah itu kita buat database-nya. Nah, setelah kita membuat database-nya, tahap selanjutnya adalah kita akan mendevelop atau membuat webnya di lokal. Nah, kita buka tab di sini. Tulis di sini localhost. Sorry, sebelum kita buat di sini, kita perhatikan dulu nama folder yang tadi kita buat di XAML-nya. Kan ada C, XAML, localhost ya. Ya, kita cek lagi nama foldernya tadi apa. Nah, di sini kita pakai apa tadi ya? Web app CMS ya kalau nggak salah ya. Ini ya. Kalau yang tadi siang, yang tadi sebelumnya ini ya kita pakai app CMS ya. Jadi app underscore CMS. Nah, setelah itu kita sudah mau membuat webnya ya. Kita akan membuat webnya. Kita akan membuat webnya di sini menjadi misalnya kita klik localhost. Nama foldernya tadi adalah apa tadi? App underscore apa? CMS, Pak. CMS ya. Ini ya. Oke. App localhost. Jadi saya ulangi lagi, tadi untuk menunya untuk buat create database adalah localhost underscore php myadmin ya, ini yang di sini. Kalau untuk membuat webnya, kita akan mensinkronkan nanti jadi seperti yang saya bahaskan kemarin bahwa database ini adalah media penyimpanannya. Nah, di sini kita harus membuat lagi webnya. Webnya adalah berbasis CMS dengan tools WordPress ya. Nanti kita tunggu dulu, ini agak-agak lama ya. Kita cek di sini. Ini saya anukan aja dulu ini nih kok. Bentar ya, ini kok harusnya digeser aja ya. Ini kita klik aja. Ini sebenarnya bahasa, ini agak aneh sih bahasanya karena pakai bahasa Indonesia. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris lebih enak bahasanya. Kita klik aja, ayo. Ini kebetulan kayaknya saya pakai apa? Pakai Indonesia downloadnya tadi kayaknya. Harusnya sih pakai yang Inggris aja. Atau misalnya download di .com ke apa ya, wordpress.com kalau tadi kau ID, jadi pakai bahasa Indonesia. Nah, ini di sini basis data ya. Kita pilih di sini adalah basis datanya tadi apa yang kita buat? Database yang kita buat tadi adalah DB teknik misalnya. DB underscore teknik ya. DB underscore teknik. Nah, nama penggunanya di sini adalah pilih di sini adalah root. Kok pakai N? Pakai root. Nama database-nya tadi yang kita buat di sini di tab sebelah. Nah, ini. Terus untuk di sini root, kita pilih root, sandinya dikosongkan saja. Di sini localhost sudah aman aja, baru dikirim. Jalankan, pasankan. Nah, kalau pakai bahasa Inggris lebih enak tadi. Di sini misalnya kita pakai nama situsnya sih bebas sih, misalnya Teknik Sipil UMKT. Nama penggunanya pakai admin aja. Ini kalian bisa pakai nama yang lain supaya lebih enak ya. Saya pakai admin saja. Di sini dicentang, baru di sini pakai email kalian, baru di sini centang. Ya. Oke, install.
Ini masih agak loading ya. Tunggu dulu. Ya, harus kita perhatikan bahwa ketika di sini localhost artinya belum di-online kan. Ya, kalau punya saya web saya ini kan muslimin misalnya TTP muslimin web ID misalnya. Muslimin web ID artinya sudah di-online kan. Kalau ini belum ya. Jadi pakai localhost. Localhost itu artinya belum di-online kan. Tunggu ya, ini masih proses loading. Nah, sudah ya, berarti langsung kita ini sudah jadi login aja. Nah, ini admin tadi ya. Nah, kalau misalnya di sini kan kita dipersilahkan masuk di POM di balik layar dari aplikasi WordPress-nya tadi. Kalau saya punya aku tadi kan begini. Nah, kalau di balik layarnya ini pasti saya pakai misalnya kemudian saya rubah foldernya jadi gini. Misalnya berubah menjadi form di balik layar. Nah, kan seperti ini, kan sama aja. Nah, ini berarti aplikasi web saya WordPress saya. Nah, tadi yang kita buat ini yang sama ya, admin tadi ya, login. Nah, berarti ini di balik layar dari ini web saya ya. Ini bukan yang baru dibuat ini yang tadi. Kebetulan ini bahasanya agak aneh-aneh sih karena dia pakai bahasa Indonesia ya. Agak-agak kurang menarik ya sebenarnya nih. Karena ini pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya punya akun ini kok pakai bahasa asing, nggak tahu apakah file downloadannya atau gimana ya. Agak-agak aneh sih jadinya ini. Nah, kalau di sini kan ini sudah jadi juga. Nah, coba kita lihat web yang sudah kita buat barusan. Nah, sorry. Aduh, ini. Aduh. Ini kan ada kunjungi situs. Nah, ini. Ini jadi sudah webnya. Cuma isinya masih kosong-kosong. Sama kayak punya saya ini. Ketika saya klik di sini, visit klik, otomatis kan tampilannya punya website kan seperti ini. Nah, ini yang punya saya. Ya, web WordPress yang saya buat. Nah, kalau misalnya yang Pak punya yang kita barusan buat, ini juga sudah jadi webnya. Jadi tidak sampai 5 menit webnya sudah jadi sebenarnya. Cuma isinya masih kosong-kosong seperti ini. Nah, ini masih kosong-kosong. Nah, ini berarti nanti kan bisa kita sesuaikan. Jadi ketika kita merubah di sini, ini kan sama nih. Ini ada menu-menu yang di sampingnya. Sudah bisa dibuka, Mas. Palingan pada hari ini kita akan mulai dari post, media, dan laman sama tampilan. Kalau yang punya saya ini yang web saya kan agak post, media, pack. Kalau pack ini lebih menunya media ini berarti file misalnya file PPT, file Word, PDF. Kalau post ini berarti tampilan tampilan webnya. Ya, coba. Contoh misalnya di sini apa kerjasama buatan punya saya. Loh, kalau misalnya di sini kan belum ada isinya. Nah, belum ada isinya di sini, masih kosong. Nah, coba kita buat postnya. Coba cek postnya. Di sini ada postnya enggak? Kita post atau tampilan webnya misalnya, tampilan halaman lain maksudnya. Ketika kita buka tab, ada halamannya. Contoh yang ini sudah ada. Tapi ini biasanya home biasanya. Kita edit aja di sini menjadi home aja. Kayak punya saya. Jadi home ini biasanya apa ya? Tampilan awal web kita biasanya. Jadi kita edit aja di sini jadi home. Kayak di web saya ini kan pakai home ini. Jadi pertama kali dipanggil adalah home di sini. Nah, kita rubah saja misalnya di sini. Di sini kita tambahkan saja di sini home misalnya. Home. Perbaharui. Oke. Ketika kita sudah rubah ini kan halamannya di sini mana tadi? Home. Selamat. Halo dunia ini kan sebenarnya satu halaman. Sama kayak di sini satu halaman ini. Kayak gini. Cuma kan isinya saya kan sudah ada di sini saya ketik sendiri. Nah di sini isinya sudah ada secara default di sini. Nah, jadi ketika kita refresh di sini, otomatis akan berubah halo dunia ini akan berubah menjadi home harusnya. Ini apa sih bahasanya tuh? Satu post ya. Kalau ini kan satu tampilan halaman web ini, cerdasan buatan. Ya kayak punya saya kan ini postnya kan banyak isinya. Nah, ini kan file ini saya materi perkuliahan ya.
Ini berarti ada post yang kita buat ini. Nah, ini halamannya, isinya nanti. Nah, kalau untuk isinya kan saya pakai link ini. Ini isinya file. File itu nanti masuk di sini di media. Kalau di bahasa Indonesianya apa ya? Agak aneh-aneh sih bahasanya. Kalau di media, sorry. Ntar, ini sudah harusnya berubah jadi home kan tadi. Nah, di sini harus sudah berubah jadi home apa tadi? Post, sorry. Aku sudah bisa buka sih. Ini media ya. Di sini kalau bahasa Indonesia tetap media juga sama. Media ini berarti file file apa namanya? File Itu udah bisa buka Word belum? biasanya ya. Saya ini dulu ya Oh suara ya, sini ada yang saya unmute dulu. Nah, ketika sudah ini selanjutnya itu post. Nah, post ini berarti tampilan apa yang akan kita upload. Biasanya satu ini tampilan. Terus yang selanjutnya adalah media. Media tadi ini adalah untuk apa namanya? File. Biasanya file tambah saja di sini file misalnya Word, PPT, PDF. Nah, seperti itu media. Terus kita rubah misalnya di bagian laman. Laman ini biasanya menu. Oh, tadi salah tadi. Harusnya tadi itu bukan ini bukan home harusnya. Harusnya di sini adalah misalnya kita rubah jadi selamat datang misalnya. Ini bukan menu nih. Ini harusnya post berarti tampilan. Kita rubah saja menjadi sini selamat datang aja. Oke, kita kembali. Terus di sini laman. Laman ini adalah menunya. Jadi kita rubah saja misalnya di sini menjadi home. Misalnya kita rubah jadi misalnya home. Oke, perbaharui. Oke, back aja di sini. Nah, ini kan sudah harusnya berubah nih. Nah, ini home sudah berubah. Ketika kita refresh di sini, otomatis ini selamat datang nanti akan berubah menjadi menu mana home-nya. Nah, kelihatan ya. Oh, gini aja coba supaya enak kita rubah coba template-nya. Ini template-nya kalau di template standarnya sini ada si tema. Jadi tampilan baru pilih tema. Nah, temanya ini kita pilih misalnya mau buat tema baru ya tinggal dianggap ini sudah ada di temanya ini salah satunya. Kalau mau diaktifkan ya tinggal diaktifkan saja di sini. Coba lihat perbedaannya ketika sudah di ini. Kita refresh ya. Nah, tampilannya beda dia. Nah, ini masih ini. Coba ganti template yang lain. Coba pakai yang ini coba aktifkan. Nah, kita coba update. Nah, sudah. Berarti ini home-nya tadi ya. Ini ada menu baru. Ya masih berantakan karena belum ada isi-isinya. Ya, kalau kayak punya saya kan ini arsip. Ya, sama aja di sini arsip ini. Ini arsip ini. Ada di bulan Maret ada berapa arsip. Kalau misalnya kategori nanti kita bisa buat kategorinya. Ya, sama. Cuma template-nya aja mungkin yang kurang menarik karena begini modelnya ya. Ini kan bisa sebenarnya ditentukan menu-menu barunya. Ini masih berantakan, nanti kita bisa merubahnya nanti. Oke. Oke, itu ya. Jadi post media ini berarti kita bisa menambahkan satu tambah baru, misalnya file apa namanya itu? File apa ya? File misalnya PPT, Word, PDF itu bisa diinstal di sana. Ya. Seperti nanti dibahas lagi di pertemuan berikutnya nanti. Oke, ada pertanyaan, ada mau ditanyakan mungkin sampai di sini atau saya terlalu cepat? Ya, seperti itu ya. Jadi saya review kembali. Yang pertama adalah kita install download XAMPP, install. Nanti akan muncul foldernya di drive C, XAMPP htdoc. Setelah itu akan ada tampilan yang untuk yang apa yang diklik itu star, ya star ada 2, ya ada star itu. Setelah itu kita buka di localhost di sini php admin baru buat database-nya di sini.
Setelah itu kita instalasi kita download tadi WordPress-nya, copy filenya, ekstrak dulu, copy file WordPress-nya tadi, baru kita simpan di sini. Nah, perhatikan c zam htdoc new file WordPress-nya. Di name aja nanti, kan file aslinya kan WordPress tulisannya, kita bisa merubah app CMS misalnya. Setelah itu kita langsung melakukan instalasi web CMS. Caranya localhost di sini dirubah menjadi app CMS. Next buat masukkan database-nya, tulis root, baru tambahkan apa lagi tadi itu, root sama database root sama sandinya dikosongkan, apalagi username-nya itu apa ya, saya lupa, username-nya kosong, ya diisi aja nanti isinya, kan ada tadi root sama apa ya, nama database-nya ya, username-nya harus nama database, username-nya, password-nya kosongkan, terus ya itu aja, langsung next, baru dibuat diisi lagi nama webnya di situ. Nah, setelah itu kan muncul sudah di sini. Ini sudah dibuat webnya, sudah jadi webnya. Cuma isi kontennya masih kosong, ya. Jadi kita sudah membuat sebuah web WordPress CMS di lokal. Nah, bagaimana seandainya kalau kita sudah membuat webnya, ternyata besok-besok kita mau ngedit, ya kita logout aja dulu di sini, keluar. Nah, hasil ini kan kita mau buat lagi nih. Besok-besoknya mau edit lagi, ya tinggal dicari aja nama webnya tadi, localhost app CMS, di sini baru diklik admin. Oke. Otomatis akan muncul form yang ini, form login untuk adminnya. Tinggal kita masuk login. Nah, otomatis kan sudah begini. Kunjungi webnya, otomatis muncul web yang sudah kita buat seperti ini. Ini masih tampilan berantakan karena belum ada isi menu-menunya. Nah, ini berarti ini di balik layarnya dan ini adalah tampilan webnya. Sama kayak punya saya. Ini adalah tampilan di balik layarnya dan ini adalah websitenya. Ya. Cuma yang mungkin masih sederhana juga ya saya punya. Template-nya juga ini masih sederhana. Nanti kita bisa memasukkan template yang menarik dengan konten-konten yang kebutuhan kita apa. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ada mau ditanyakan? Atau jangan-jangan nanti tidak ada orang yang dengar saya nih? Ada, Pak. Ya, ada mau ditanyakan mungkin? Atau kendalanya kira-kira di mana? Jadi saya berharap nanti minggu depan kalian sudah install SAM-nya. Ya, mungkin siapa tahu minggu depan saya tidak berhalangan hadir atau gimana. Jangan lupa itu tetap lanjutkan di OPL-nya ya. Nanti juga saya sampaikan untuk tugasnya ya. Kayaknya nanti kita tetap mengerjakan tugas itu, tugas berapa yang kemarin itu tidak ditunda mengerjakannya. Nah, untuk apalagi, jadi minggu depan saya berharap kalian mencoba di rumah, instalasinya sih memang gampang aja sebenarnya, next aja. Ya setelah itu baru bisa kita lihat, oh kendalanya saya di sini, supaya bisa ditahu di mana permasalahannya. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Itu minggu depan kan pada UTS tuh Pak, minggu depan nggak UTS lah Pak? Nah, ya. Oke, minggu depan sudah UTS ya? Saya belum tahu ini. Iya aja sih Pak baru. Nggak ngasih tahu. Biasanya sih kalau UTS-nya itu biasanya mengikuti apa namanya itu. Jadi kalian tetap pelajari di OPL-nya. Karena yang membuat soal itu biasanya tim dosen ya, biasanya diupload oleh pihak prodi atau ya penanggung jawab MKDU untuk kalian. Tapi secara umum itu pasti harusnya materinya di yang ada di OPL pastinya itu nanti. Ya. Jadi termasuk sebenarnya soal apa namanya itu? Soal yang kemarin itu ada kan soal yang apa yang dibuat soal yang belum sempat kalian kerjakan, kalian pelajari aja itu ya. Nah, sampai nanti tim dosennya membuatnya soal yang hasil apa namanya? Hasil tugasnya tadi yang kemarin ya.
dibaca-baca saja. Terus untuk tugas kalau semester kemarin saya kan suruh ngajar juga, ya semoga saja nilainya bagus saja semua. Kalau saya sih sistemnya kalau misalnya tugas kalian misalnya nilainya UAS-nya UTS-nya kurang mencapai target, ya saya biasanya kasih remedi, ya semoga nanti untuk menambahkan nilai, misalnya saya ambil tugas tambahan untuk remedi UTS-nya supaya bisa menambahkan nilainya yang kurang. Ya, harapan saya begitu, tapi saya berharap kalian bisa juga mendapatkan nilai bagus semua, ya. Amin Pak, amin. Makasih Oke. doa aja Pak. Ya, oke. Ada lagi mau ditanyakan? Nah, ini yang saya takutkan ini ya teman kalian yang harusnya bergabung di kelas kalian ini, kelas NN. Nah, kalau misalnya mereka nilainya enggak ada loh, aduh saya bingung juga nanti untuk menyinputnya di aplikasi akademik itu. Oke, ada mau ditanyakan sampai di sini? Untuk UTS-nya nanti mengikuti aja jadwal yang di prodi ya. Nah, tapi kalau nanti untuk materinya kita review bersama supaya ya harapannya sih kalian bisa juga buat webnya nanti ya. Oke, silakan dulu nyalakan kameranya. Saya mau share screen dulu ya. Ini kalian wajah-wajah kalian cuma Habib aja nih, ada suara-suara wajah-wajahnya. Ya, ini kamera saya kayaknya zoom saya ini kayaknya enggak bagus juga nih. Agak-agak trouble kameranya, jadi makanya enggak jelas juga. Oke, silakan nyalakan dulu kameranya. Saya mau share screen. Ya, enggak apa-apa sebentar aja, enggak sampai 5 menit. Kalau ya ini Iqbal ini nongkrong di kafe terus Iqbal ya. Enggak Pak, lagi keluar aja sebentar. Oh iya. Ya, saya screen ya. Oke, satu kali lagi. Oke ya, harapannya sih saya kalian sudah bisa buat web sendiri. Karena ini kan produk kita. Kalaupun nanti misalnya apakah dihostingkan, saya menunggu lagi pihak kampus untuk apakah kalian nanti webnya itu dihostingkan atau tidak. Ya biasanya buat webnya mudah kan, nggak sampai 10 menit jadi webnya. Jadi kalian bisa buat juga web sama kayak punya saya yang cuma ya sederhana kan memang kayak gitu. Beda kalau misalnya kita develop dari nol. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Ada cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Sama.